oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi. Al-Kahfi. Jadi Bapak Ibu, ada 5 surat yang dimulai dengan hamdalah. Alhamdulillah. Ada yang tahu nggak? Ada adik? Ibu tahu? Pertama apa? Al-Fatihah. Yang kedua apa? Depannya hamdalah. Alhamdulillah. Yang tahu dapat hadiah nih dari Pak Adit. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda. Al-An'am. Yang kedua Al-Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Yang ketiga surat Saba. Yang keempat surat Saba. Yang kelima surat Fatir. Di surat Al-Kahfi, Bapak Ibu, Allah berfirman begini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima, dan seterusnya ya. Jadi Allah mengajak kita bersyukur akan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bapak Ibu, seandainya kita tidak pernah bertemu dengan orang yang kita cintai, gimana perasaannya? Sedih pasti. Seandainya dalam hidup kita di masjid ini Pak RW, Al-Qurannya nggak ada, hilang semua. Kita mau ngaji nggak bisa, mau tadarusan nggak bisa, mau khataman gak bisa, nggak ada Qurannya, hilang semua. Ya. Kita cari di Buyung, tau Buyung ya Bu ya? Buyung, toko buku Buyung, PRW di Senen, nggak ada juga. Di Gramedia nggak ada. Bahkan di seluruh dunia Al-Quran itu hilang. Di handphone kita nggak ada juga, semua hilang. Sudah lenyapkan Al-Quran, nggak lagi ada orang yang bisa membacanya. Bayangkan sebuah hidup yang tidak ada petunjuk, yang tidak ada Al-Quran di dalamnya. Dalam surat Al-Isra ayat 86. Ayat 86. Wala in syi'na lanadhhabanna billadzi auhayna ilaika tsumma la tajidu laka bihi alaina wakila. Allah memberikan sebuah teguran, sebuah peringatan. Wahai Muhammad, seandainya aku ingin, Allah ingin, idhabanna, akan Allah hilangkan, akan Allah lenyapkan Al-Quran dari dalam dadamu. Yang punya hafalan, Allah lupakan hafalannya. Bahkan menurut sebagian tafsir, yang punya semangat beral-Quran, semangat ngaji ibu, kan semangat kita nih nggak ngaji ya di sini, semangatnya Allah hilangkan. Nggak pengen baca Quran, nggak tertarik buat ngaji, nggak tertarik buat dengerin Quran, nggak kepengen sama sekali interaksi bersama Quran. Allah cabut semuanya. Na'udzubillah min dzalik. Kita mungkin pernah melihat sebuah fenomena bagaimana Al-Quran itu menjadi kitab yang saat ini mungkin ditinggalkan, ya. Seolah-olah benarlah firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Al-Quran ditinggalin. Coba dicek Bapak Ibu, Pak RW, mungkin barangkali kita punya data ya. Saya pernah ngecek tuh Ustaz. Satu sekolahan SMA negeri itu yang bisa ngaji Ibu, SMA berapa menurutnya? Banyak ya, ratusan, mungkin ribuan. Yang bisa ngaji nggak sampai 10%. Yang bisa ngaji nggak sampai 10% yang bisa ngaji dengan baik dan benar. Bagaimana ingin mentadaburinya, bagaimana ingin memahaminya, bagaimana ingin mengamalkannya. Untuk sekedar baca saja dia nggak bisa. Makanya
ketika datang sebuah undangan launching Rumah Quran Bintang, dalam hati saya langsung berdoa, ya Allah, semoga ini menjadi salah satu bagian dari peran yayasan ini atau lembaga ini untuk sama-sama memberikan sebuah kesadaran kepada umat pentingnya urgensi Al-Quran. Bu, kalau kita baca Quran, kira-kira dapat apa kita? Pahala, apa lagi? Pahala, buhala, apa lagi? Ilmu, ya. Keberkahan, apa lagi? Dek, kalau ngaji, ente dapat apa kalau ngaji? Dapat hadiah dari Ustadz? Iya, berapa ya? Dapat duit ya? Enggak. Jadi banyak keutamaannya. Tetapi dalam ayat ini yang kita ingin sampaikan, yang paling kita harapkan dalam diri kita ketika berinteraksi bersama Quran, mau dibaca, apalagi Bu, mau dihafal, yang guru, mau yang ngajar, semuanya berharap cuma satu. Apa harapannya? Illa rahmatan min rabbik. Ingin dapat rahmat dari Allah. Rahmat dari Allah. Makanya doa yang sering kita minta kalau habis ngaji apa ya, Pak? Allahumma pintar. Ibu enggak hafal Bu ya. Waja'alhu lana. Apa Allahumma rahmat bil Quran artinya? Enggak tahu enggak? Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Rahmat itu adalah bentuk karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Apa rahmat itu? Rahmat itu adalah kalau orang dapat rahmat dari Allah, cirinya dia akan mudah untuk berbuat hal-hal yang positif. Seolah-olah langkahnya itu ada yang bimbing, Pak. Ada yang ngatur. Allah berperan, matanya Allah jaga, tangannya Allah jaga, kakinya Allah jaga. Orang yang dapat rahmat dari Allah itu gampang Bapak Ibu nerima nasihat, gampang diarahin. Kan ada barangkali ya orang ya dinasihatin ya, deketin ya Pak RW, bahkan dapat nasihat berupa kematian, depan rumahnya orang mati meninggal, belum juga dia tertegur hatinya balik kepada Allah. Jadi itu makanya diantara harapan kita ketika berinteraksi bersama Quran, Allahumma arhamna bil Quran. Rahmat Allah itu luas, ya, luas banget. Kasih sayang Allah sangat luas. Oleh karenanya dalam kesempatan ini, kalau kita ingin dapat rahmat Allah yang luas itu, dekatkanlah diri kita dengan Al-Quran. Ustaz, saya malu belum bisa. Yuk belajar bareng-bareng. Ustaz, apalanya masih trikul melulu. Tahu trikul? Trikul. Kulhu, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabb. Enggak apa-apa. Trikul kan juga Al-Quran. Betul? Coba kalau trikul enggak ada, enggak jadi hatam-hatam ngajinya. Ya. Idza ja'a nasrullahi wal fath juga Al-Quran. Apa kata Nabi? Baca An-Nasr 3 kali katanya. Kata Nabi ya, seperti menghatamkan Al-Quran. Jadi jangan pulang-pulang baca An-Nasr aja, jangan Ibu. Ini motivasi. Bagaimana kalau bacanya dari Al-Fatihah sampai An-Nas? Gitu. Jadi kita harus memahami dalam bab ini. Coba kita lihat sekarang kondisi masyarakat kita, kondisi kita, anak-anak kita lebih dekat sama Quran atau sama handphone? Coba lihat sekarang, apa yang dipegang? Handphone. Itulah ujian kita saat ini. Kita nggak menyalahkan anak-anak kita, itu bagian PR dari diri kita. Jangankan yang anak-anak Ibu, Bapak maaf, yang dewasa juga sama. Pokoknya kalau megang handphonenya miring-miring, begini nih, berarti lagi main game tuh. Udah miring-miring ini megang gini nih. Jadi Masya Allah ini fitnah. Kalau nggak kita jaga hati kita ya, semua di sini tersedia kan? Mau konten-konten yang benar, ya Bu ya, mau konten-konten yang nggak benar lengkap di sini.
Mau yang ngajak yang maksiat, ngajak yang ketaatan juga di sini gitu. Jadi ya kita coba sama-sama, semoga harapan kita semua, juga harapan mungkin pengurus ya, Pak RW semuanya, Rumah Quran Bintang ya menjadi salah satu bagian solusi terhadap permasalahan-permasalahan masyarakat sekitar kita. Dan bagaimana caranya? Kembali kepada Al-Quran. Nggak ada cara lain. Al-Quran adalah solusi untuk kondisi akhlak yang tidak baik. Al-Quran adalah solusi untuk kondisi hati kita mungkin yang kurang baik. Semakin dekat dengan Al-Quran, semakin banyak rahmat yang Allah berikan buat diri kita. Ibu, mau cerita nggak? Zaman Rasul ada sahabat Nabi yang rajin ngaji, namanya Ubay bin Ka'ab. Siapa Bu namanya? Ubay bin. Ada di sini jamaah Ubay namanya? Ada. Oh ada Ubay. Ubay ya, masya Allah. Ubay bin Ka'ab. Semoga jadi Ubay bin Ka'ab ya, insya Allah ya. Amin ya robbal alamin. Ubay bin Ka'ab itu Bu, sahabat Nabi yang ahlul Quran. Bahasa sekarang ustadz lah, guru ngaji banget lah. Suatu ketika dipanggil sama Nabi, Ubay sini, aku ada pesan buat kamu, ada informasi penting. Ya Rasulullah, ada apa? Ubay, tahu nggak? Ada kabar gembira buat kamu. Ada kabar gembira. Kalau kabar gembira yang terlintas apa Bu? Biasanya Bu? Wah, yang bahagia kan? Tapi ternyata kabar gembira itu bukan dari sifatnya materi. Apa ya Nabi? Tahu nggak Ubay? Ubay mana Ubay? Ubay. Allah kirim salam buat kamu. Allah kirim salam. Allah kirim salam buat kamu Ubay. Ibu, bapak, kalau dapat salam dari orang yang terkenal, orang yang soleh, misalnya siapa ya di sini ya? Dapat salam dari gubernur DKI Bu. Buat siapa? Buat Pak RW, dapat salam Pak RW dari Pak Gubernur. Pak Anies titip salam buat Pak RW. Misalnya. Secara manusiawi, perasaan senang. Kenapa? Yang kirim salam gubernur. Nah ini yang kirim salam langsung yang punya gubernur, yang punya kita, yang punya alam semesta. Siapa dia? Allah Subhanahu. Langsung itu ibu bapak Ubay ketika dengar informasi itu terharu dia. Terharu, menangis, meneteskan air mata. Kenapa kirim salam buat Ubay bin Ka'ab? Karena ketika Nabi ya merekomendasikan 3 orang sahabat yang mengajarkan Al-Quran, satu diantaranya Ubay bin Ka'ab. Ketika perang Uhud, ketika perang Badar, banyak yang meninggal syahid. Yang pertama kali dikuburkan dalam kuburan siapa? Para penghafal Al-Quran, yang menjadi pemimpin pasukan yang hafal Al-Quran. Jadi Masya Allah ibu bapak, nggak ada kerugian sedikit pun. Itulah makanya di surat An-Nahl, nanti dibuka ya, An-Nahl ayat yang ke-30 kalau nggak salah. Semua interaksi bersama Al-Quran itu berisi kebaikan, khair semua. Dan dia menurunkan Al-Quran, maka insya Allah Al-Quran itu menjadikan orang-orang yang membacanya, berinteraksi dengannya, menjadi orang-orang yang mulia ya, mulia. Tadi Ustaz sudah menjelaskan kemuliaannya. Orang yang ngaji, rumahnya sinarnya itu terang kayak bintang di langit Ustaz ya. Kenapa terang bersinar? Rumahnya sering dibacakan Quran. Bukan senang didengerin dangdutan. Ya, benar, ini ada hadisnya. Rumah yang dibacakan Al-Quran seperti bintang di langit. Itu baru rumahnya, apalagi orangnya ya, makanya di surat An-Nahl tadi, semua interaksi bersama Al-Quran. Wa qila lil ladzina taqaw madza anzala rabbukum qalu khaira. Perhatikan kalimat ini.
Qalu khaira. Apa khaira? Khair apa khair, Bu? Khair. Khair kebaikan. Ya, kebaikan. Waktunya habis ya, Ustaz Adit. Nah, terusin. Oh, dialog boleh, ya. Baik, karena mungkin barangkali dibatasi waktu ya. Kalau ada pertanyaan atau mungkin ingin ditambahkan atau ingin diluruskan, jika ada yang kurang berkenan dalam penyampaian, monggo silahkan. Intinya di tausiah yang sangat singkat ini, kami berpesan buat diri saya pribadi, kita semua berharaplah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika interaksi bersama Al-Qur'an. Dan terus minta pada Allah dengan sebuah doa yang kita baca doanya. Allahummarhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudaw wa rahmah. Karena sesungguhnya interaksi bersama Al-Qur'an itu karunia yang sungguh luar biasa. Ya Bu ya. Enggak semua orang kepengen ngaji. Enggak semua orang tertarik buat ngaji, enggak semua orang pengen. Kita sudah diberikan hidayah, sudah disemangati, ada sarananya, ada gurunya, ada tempatnya, ber-AC pula. Ya, semoga ini jadi momentum buat diri kita untuk lebih akrab lagi, lebih dekat lagi dengan Al-Qur'an. Yang belum bisa baca, kita lancarkan bareng-bareng belajar di sini. Yang belum hafal, kita hafalkan bareng-bareng. Yang sudah bisa ngajar, kita bagikan ilmu kita buat yang lain. Semoga dengan begitu insya Allah Al-Quran menjadi kitab yang dekat dengan kita dimanapun kita berada. Aku qouli hadza fastaghfirullahaladzim wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ribet kabelnya. Assalamualaikum. Bu, jualan sambil dagang. Masya Allah. Iya. Pakai HP. Iya. Iya. Ada lagi? Biar sekalian kalau ada lagi. Nggak ada. Baik. Ya, ini sebuah sharing yang luar biasa ya. Maksudnya ibu siapa pun namanya Bu? Bu Ningsi. Bu Ningsi Pak, itu biasa ngaji di rumah. Terus ketika di rumah beliau berdagang, di tempat dagangannya baca lagi Quran, pakai HP, itu gimana? Buat saya Masya Allah. Jadi ibu bukan hanya boleh atau nggak boleh, perbuatan ibu itu menginspirasi buat yang lain. Sangat baik ibu, sangat baik, sangat mulia. Ya. Jadi handphone ini kan saya bilang ya, handphone ini bisa bawa kita kepada kebaikan, pun sebaliknya membawa kita menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika HP ini kita install, ada aplikasi Quran ya Bu ya, sehingga kita bisa baca Quran dimanapun kita berada lewat handphone kita, maka itu sangat mulia, ya, sangat mulia. Walaupun secara teknis ya itu bisa baca kapan saja, di mana saja. Ya. Karena sesungguhnya baca Al-Quran boleh di mana saja, boleh di rumah, boleh di tempat dagang, boleh di kendaraan. Bahkan kata Allah Subhanahu Wa Taala, baca Al-Quran boleh sambil berdiri, boleh. Berbaring boleh nggak Bu? Baca Quran sambil berbaring boleh nggak? Boleh. Apa ayatnya? Al Imran.
alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Iya, nyambung, betul Bu. Nyambung, di rumah nyambung lagi, apa-apa. Sangat khair, iya. Nyambung. Biar bisa khatam Ibu ya. Iya. Sebulan sekali khatam. Jadi baca Qur'annya nyambung. Mungkin di rumah baru dapat misalnya 5 halaman. Tadi di warung ya sambil nunggu ya. Semoga dengan begitu tadi Ibu bilang ya, biar barokah warungnya. Di ngajiin gitu. Ya, bisa jadi kan? Membuka pintu-pintu rezeki ya dari usaha kita bersama Al-Qur'an. Masya Allah. Barakallahu fikum Ibu Ningsih. Baik, silakan kalau ada lagi boleh. Buku Ustaz. Ya. Jadi ini adalah buku yang ditulis langsung oleh Ustaz Ihsan